Eh, Baik, kalau sebelumnya mungkin di blog fisiologi endokrin metabolisme dan nutrisi kalian sudah eh, mendapat ya tentang apa namanya tentang makronutrien. Pada kali ini saya hanya mereview lagi tentang gizi makronutrien. Kalau dari sebelumnya sudah dapat dari Dr. Doti ya terkait apa pencernaan, absorpsi dan juga digesti dan juga absorpsi dari makronutrien. Ini saya hanya membahas tentang pangannya saja ya, jadi dari segi makanannya. Jadi untuk gizi makronutrien, apa itu gizi? Ya, gizi berasal dari bahasa Arab yang berarti makanan yang menyehatkan ya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, eh, sebentar, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia ya. Sebentar ya. Ya, jadi makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak. Untuk karbohidrat sendiri itu zat gizi berupa senyawa organik ya, terdiri dari atom karbon, nitrogen dan oksigen yang digunakan sebagai bahan pembentuk energi ya. Karbohidrat itu diperoleh dari bahan makanan yang berasal dari tanaman yang berupa biji-bijian, serealia, umbi-umbian, buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Uh, Karbohidrat itu merupakan zat makanan yang paling populer sebagai sumber utama energi ya, karena dia paling cepat menyuplai energi sebagai bahan bakar tubuh, dan yang kedua dia sangat esensial sebagai bahan dasar proses-proses penting metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga dia bahan pangan sumber karbohidrat yang murah ya. Jadi murah, kemudian mudah diperoleh dan mudah disimpan. Next. Klasifikasi karbohidrat sendiri itu bisa dibedakan berdasarkan struktur molekul ya, yaitu jumlah unit monomeriknya. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana disebut gula atau sakarida. Ya, ini kalau berdasarkan jumlah monomerik mah ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, polisakarida. Itu tergantung jumlah monomernya ya. Kalau pakai polisakarida itu jumlah monomeriknya lebih dari 10 ya. Ada pati, golongan pati, ada juga polisakarida non pati seperti serat ya, seperti selulosa, ibuselulosa, pektin, hidrokoloid dan juga glikogen. Next. Ya, lanjutkan. Ya, berdasarkan sifat kecernaannya, karbohidrat itu ada yang mudah dicerna dan juga tidak dapat dicerna. Yang dapat dicerna itu semua karbohidrat non serat, sedangkan yang tidak dapat dicerna itu semua karbohidrat yang tergolong serat ya. Serat sendiri ada dua ya, ada yang larut dalam air, ada juga yang tidak larut dalam air ya. Yang dalam air itu contohnya pektin, gum, sorbitol, manitol, dan sebagian kecil hemiselulosa. Sedangkan yang tidak larut itu golongan selulosa, lignin, dan sebagian besar hemiselulosa. Lanjut. Ya, ini jenis dan sumber karbohidrat. Ada yang paling sederhana itu dari satu monomer itu ada glukosa yang merupakan gula yang terpenting bagi tubuh. Dia mempunyai 6 karbon heksosa,
Terus glukosa juga dikenal sebagai gula fisiologis atau gula anggur atau dextrosa ya. Glukosa itu merupakan produk utama yang dibentuk dari hidrolisis karbohidrat kompleks dalam proses pencernaan ya, mulai dari mulut ya dengan amilase, kemudian dilanjutkan di usus ya, duodenum, ileum ya. Kemudian dalam sel glukosa dioksidasi untuk menghasilkan energi dan disimpan dalam hati dan otot sebagai glikogen ya. Kemudian glukosa dapat diperoleh dari makanan secara bebas pada buah-buahan, jagung manis, kemudian sejumlah akar dan madu. Akarnya seperti singkong, ya, kemudian dapat pula dari hasil pencernaan pati. Fruktosa merupakan gula termanis di antara jenis gula lainnya. Ini dikenal sebagai gula buah, ya. Dia juga punya nama lain nivulosa ya, sumber fruktosa dari buah-buahan, dan juga dengan teknologi bisa dibuat dari glukosa dan gula tebu. Lanjut ya, kemudian jenis yang lain dari monosakarida yaitu galaktosa. Ini merupakan gula khusus yang ada dari susu ya, dari produk susu ya. Ini diproduksi dari laktosa, gula dalam susu dengan cara hidrolisis dalam proses pencernaan. Ya. Kemudian golongan yang lain yaitu manitol dan sorbitol itu merupakan alkohol heksahidrik yang masing-masing merupakan turunan dari glukosa dan manosa. Ya. Dan kalau taraf kemanisannya sama seperti glukosa. Kemudian sorbitol itu punya nilai kalori yang sama dengan glukosa juga. Terdapat dalam buah, sayur, dan produk-produk diet biasanya sorbitol. Next. Ya, ini adalah jenis karbohidrat dari berupa disakarida ya. Maltosa itu tidak terdapat dalam bentuk bebas, tapi dia sebagai gula malt atau gula biji ya. Karena merupakan produk pencernaan dari pati dengan bantuan enzim diastase, enzim dari kecambah biji-bijian. Terus di usus halus maltosa dihidrolisis jadi 2 glukosa, kemudian sukrosa ini dari fruktosa dan glukosa ya. Juga terdapat dari tebu ya, dari sari tebu, dari bit gula, dari molasses itu ya tebu ya, tetes tebu itu. Kemudian dari sorghum itu tanaman juga seperti jadi bentuknya itu seperti persilangan antara tebu sama jagung, sorghum itu ya. Jadi bentuknya mirip jagung ya, tapi dia ada bentuk buahnya juga mirip jagung, tapi dia kandungan gulanya tinggi seperti tebu. Kemudian laktosa tadi sudah jelaskan, laktosa itu merupakan disakarida dari yang mengandung galaktosa dan juga glukosa ya. Laktosa ini dari susu ya. Susu sapi mengandung 4-6% laktosa, sedangkan ASI dia lebih banyak laktosanya 5-8%. Ya. Next. Kemudian pati itu zat tepung atau amilum ya, merupakan karbohidrat yang tersimpan dalam tanaman dalam dua bentuk yaitu amilosa dan amilopektin, terutama dalam biji-bijian, sayuran, akar, dan buah-buahan. Kalau dextrin itu merupakan produk antara dari pati, dari amilum dan disakarida. Jadi biasanya dari mana? Dari amilum ya, kemudian menjadi di mulut itu, dalam mulut dicerna dengan amilase, nah menjadi dextrin. Jadi sebelum menjadi
Maltose itu menjadi dekstrin dulu. Sifatnya dekstrin lebih larut dan lebih manis dari pati, ya. Karena itu anak kecil tuh kalau dikasih nasi ya, atau masih belum punya gigi itu dia lebih suka ngemut ya. Semakin dimut itu semakin manis gitu. Makanya dia lebih suka ngemut ini karena di situ dekstrinnya lebih banyak kandungannya. Salah satu produk hasil degradasi pati ini juga seperti sirup jagung yang dibuat dari pati jagung ya. Glikogen itu polisakarida dengan rantai bercabang-cabang menyerupai amilopektin. Kok ini di dalam hati dan otot ya dari makanan-makanan produk hewani. Next. Ya, kemudian selulosa. Selulosa ini tadi poli produk karbohidrat yang tidak dapat diserat ya, polisakarida, banyak molekul glukosa, molekulnya tidak bercabang dan menyerupai amilosa, tapi tidak dapat dicerna ya. Kenapa tidak dapat dicerna? Karena manusia tidak memiliki enzim yang cukup untuk menghidrolisis selulosa. Ya. Kemudian hemiselulosa itu merupakan polisakarida yang terdiri dari banyak molekul heksosa, pentosa dan bentuk-bentuk asam kedua komponen tersebut. Ya. Berbeda dengan selulosa, kalau hemiselulosa masih dapat dipecah dalam larutan asam ya, seperti pektin dan agar-agar. Pektin terdapat dalam buah-buahan matang dan biji-biji buah. Ya, next. Nah, untuk fungsi karbohidrat itu dia sebagai penyedia energi, ya, sebagai penyedia energi utama bagi tubuh, dia dapat tersedia secara konstan yang dibutuhkan sel-sel di dalam tubuh. Ya, berbeda dengan lemak yang tidak dapat segera dipergunakan sebagai sumber energi siap pakai sewaktu-waktu saat organ membutuhkan. Kemudian dia juga sebagai pengatur metabolisme lemak, ya. Jadi karbohidrat berfungsi sebagai fat sparer ya. Jadi menjaga agar ketersediaan lemak itu terjaga. Jadi fungsi lemak sebagai apa? Fungsi lemak sebagai ini menjaga suhu tubuh itu dapat terjaga ya. Jadi karbohidrat itu dapat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna ya. Jadi kondisi ini terjadi apabila energi yang tersedia dalam tubuh tidak cukup ya, mengakibatkan terjadinya peningkatan pemecahan lemak sehingga terjadi penumpukan badan-badan keton dan keasaman pada darah itu ya. Kemudian fungsi karbohidrat yang lain, next. Ya, lanjut. Ya, dia sebagai penghemat protein ya. Jadi karbohidrat juga dapat berfungsi sebagai protein sparer ya. Jadi protein mempunyai fungsi sebagai zat pembangun jaringan tubuh. Nah, agar fungsi tersebut terjaga, kebutuhan energi dari karbohidrat harus terpenuhi ya. Karena bila tidak terpenuhi, protein akan dipecah untuk menghasilkan energi sehingga fungsi protein sebagai zat pembangun terganggu ya. Jadi ototnya semakin kecil seperti itu contohnya. Semakin terjadi atrofi, jadi kelemahan otot ya. Itu kalau karbohidratnya tidak tercukupi, kemudian yang digunakan adalah protein sebagai sumber energi, ya, akhirnya terjadi konsekuensi terjadi kelemahan otot. Kemudian penurunan fungsi daya tahan tubuh, ya, jadi fungsi-fungsi dari proteinnya terganggu gitu. Kemudian
karbohidrat juga berfungsi sebagai penyuplai energi otak dan saraf ya. Karena glukosa itu sebagai satu-satunya sumber energi bagi otak dan susunan saraf ya. Dalam keadaan normal atau tidak lapar, otak dan jaringan saraf memerlukan sekitar 150 gram glukosa setiap hari. Bila glukosa darah turun jauh di ambang normal menyebabkan rasa pusing ya. Next. Kemudian fungsi karbohidrat yang lain, dia juga sebagai pengatur peristaltik khusus ya. Jadi pergerakannya itu dipengaruhi oleh kecukupan karbohidrat. Selain itu karbohidrat juga memberi muatan sisa makanan ya. Jadi serat dari karbohidrat ya, serat sebagai polisakarida yang tidak dapat dicerna itu berfungsi untuk mengatur peristaltik usus dan mencegah terjadinya konstipasi ya. Selulosa itu menyediakan bahan sisa yang dapat meningkatkan efisiensi kerja saluran usus. Selain itu serat yang lain hemiselulosa itu dapat memberi dan menyerap air dalam usus besar sehingga memperbesar volume bukal ya, sehingga proses peristaltik, proses defekasi itu bisa lebih efektif ya. Jadi berperan juga sebagai laksatif. Kemudian karbohidrat juga berfungsi untuk menentukan karakteristik cita rasa bahan pangan ya, yaitu rasa, memberikan rasa manis pada makanan, kemudian memberi aroma dan bentuk yang khas pada makanan, kemudian memberikan warna yang khas ya dari sayur, kemudian sebagai pelembut tekstur dan memperbaiki tampilan makanan. Lanjutkan. Ya, ini yang perlu diperhatikan dari bahan makanan karbohidrat adalah itu yang harus kita pilih yang rendah kadar glikemiknya ya. Lanjut. Glycemic index ini sebagai apa? Kadar gula dalam darah setelah akan konsumsi karbohidrat ya. Lanjut. Nah, ini menunjukkan bagaimana kadar gula dalam darah setelah dikonsumsi ya. Jadi di sini adalah perbandingan dari makanan yang high glycemic index dan juga yang rendah glycemic index. Jadi kalau dia setelah mengkonsumsi karbohidrat itu apa namanya, kandungan reference foodnya 100%, itu berarti glycemic score-nya 100 ya. Nah, seperti itu. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi glycemic index itu next. Ya, yaitu antara lain adalah varietas genetik dari bahan makanan tersebut, kemudian tingkat kematangan bahan makanan ya, contohnya buah-buahan ya, itu semakin matang itu semakin manis, otomatis glycemic index-nya juga semakin tinggi ya. Kemudian tergantung pula jadi ini dari metode pemasakannya ya atau pemrosesannya. Contohnya kentang rebus dengan kentang goreng kayak french fries itu glycemic index-nya beda ya, lebih tinggi yang digoreng ya french fries itu. Kemudian lama waktu transit ya pada usus ya, itu juga mempengaruhi glycemic index. Kemudian ada tidak protein atau lemak pada makanan itu juga mempengaruhi glycemic index-nya. Next. Ini ada klasifikasi glycemic index, yaitu kalau
rendah itu kalau glycemic indexnya kurang dari 55, kalau medium itu antara 55 sampai 69, kalau high itu kalau lebih dari 70. Ya. Next. Ini ada contoh bahan makanan yang ini ya, yang beberapa contoh kandungan glycemic index dari makanan yang tinggi itu contohnya french fries, kemudian semangka ya, yang sedang itu seperti popcorn, oatmeal, kemudian yang rendah itu apel ya, kemudian kentang ya, kentang rebus ya, itu sebelum digoreng ya itu. Kemudian ya ini contohnya ya. Terus ada lagi istilah next, selain glycemic index juga ada istilah lain yaitu glycemic load ya. Bedanya apa? Kalau glycemic load itu adalah jumlah total karbohidrat yang dikonsumsi ya. Jadi jumlah karbohidrat per sajian ya dari makanan yang mengandung karbohidrat ya. Jadi di sini apa namanya, glycemic load itu mengindikasikan jumlah totalnya. Jadi kalau makanan dengan glycemic index-nya rendah, tapi kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak itu bisa menyebabkan glycemic load-nya juga tinggi gitu. Tapi kalau makanan yang dengan glycemic index-nya rendah, tapi kalau kita konsumsinya tidak terlalu banyak, itu bisa ya hasilnya bisa sama saja ya. Jadi tergantung glycemic load adalah jumlah gula, jumlah glukosa yang kita makan totalnya, ya kita konsumsi keseluruhannya gitu ya. Next. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, jadi hubungan antara glycemic index dan glycemic load ya. Jadi tidak berbanding lurus ya, tidak berbanding lurus. Tapi contohnya makan dengan glycemic index food bisa memberikan glycemic rendah, glycemic load yang rendah kalau kita makannya dengan jumlah yang kecil. Sementara makanan dengan glycemic index yang rendah bisa memberikan glycemic load yang tinggi kalau kita makannya dalam jumlah yang besar. Lanjutkan. Ya, kemudian makronutrien yang lain ada lemak ya. Ini lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik ya, tidak suka air, yang bersifat sukar larut dalam air, tapi dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, alkohol, kloroform dan benzen. Kemudian lemak ini merupakan makan zat gizi yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi cadangan yang berperan dalam proses metabolisme. Kenapa dia kaya? Jadi per kalorinya dia lebih banyak ya. Kalau karbohidrat itu per gramnya itu memberikan 4 kilokalori ya. Kalau lemak itu per gramnya memberikan 9 kilokalori ya. Kemudian unsur penyusun lemak itu adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini molekul lemak terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Molekul asam lemak terdiri dari rantai hidrokarbon, CH, dan gugus karboksil. Sedangkan molekul gliserol itu memiliki 3 gugus hidroksil OH. Next. Nah, ini adalah klasifikasi lemak ya. Ada lemak dalam tubuh, ada lemak dalam pangan. Kalau lemak dalam tubuh ya itu diantaranya ada lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein itu mengandung trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol yang bergabung dengan protein, dihasilkan di hati dan mukosa usus untuk mengangkut lemak yang tidak larut ya.
jenis yang terdapat dalam tubuh adalah high dense lipoprotein, low dense lipoprotein, dan very low dense lipoprotein. Nah, kalau glikolipid itu merupakan senyawa lipid yaitu gliserol dan asam lemak yang bergabung dengan karbohidrat, fosfat atau nitrogen ya. Menurut fungsi biologi di dalam tubuh diklasifikasikan sebagai lemak simpanan itu atau trigliserida dan lemak struktural ya. Kalau lemak struktural itu fosfolipid dan kolesterol. Apa maksudnya lemak struktural? Jadi dia ikut membantu penyusunan sel. Jadi lemak struktural itu dia sebagai pembangun sel. Jadi terdapat di membran sel ya, fosfolipid dan kolesterol. Kalau trigliserida itu sebagai lemak simpanan. Jadi dia banyak terdapat di ini jaringan adiposa ya, itu trigliserid. Kalau lemak dalam pangan itu lemak dalam bahan pangannya dan dapat digunakan oleh tubuh manusia. Ini mencakup pada trigliserida, asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh dan juga kolesterol ya. Bedanya itu. Lanjutkan. Berdasarkan komposisi kimia lemak itu ada lemak sederhana atau netral tersusun atas trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak, contohnya lilin ya, kemudian atau wax, kemudian malam atau plastisin dan contohnya minyak ya, minyak atau lemak cair. Kemudian ada lemak campuran. Lemak campuran itu merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Contohnya adalah fosfolipid, itu lipid dengan fosfat. Lipoprotein itu lipid dengan protein. Kemudian fosfatidilkolin, yaitu lemak dengan fosfat dan juga dengan asetilkolin. Kemudian ada glikolipid, itu lemak dengan glukosa. Itu contohnya lemak campuran. Kemudian ada lemak asli atau derivat lemak, itu merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid ya, contohnya kolesterol dan asam lemak. Next. Kemudian berdasarkan komposisi kimia lemak, kalau sekarang ini berdasarkan ikatan lemaknya ya, ikatan lemaknya itu ada asam lemak jenuh ya, biasanya bersifat padat dan merupakan ikatan tunggal. Kemudian yang kedua itu asam lemak tak jenuh atau tunggal, itu mono unsaturated fatty acid, itu mempunyai satu ikatan rangkap. Kalau asam lemak tak jenuh ganda itu mengandung lebih dari satu ikatan rangkap ya. Biasanya bersifat cair dan mudah teroksidasi. Lanjut. Kemudian berdasarkan sumber lemaknya itu ada lemak hewani, lemak nabati ya, dari hewan, kemudian nabati dari tumbuhan. Kemudian berdasarkan konsistensi ada lemak padat, itu contohnya fat atau gajih ya, di jaringan adiposa ya, di makanan itu juga di daging ya, itu maksudnya dari hewani. Kemudian lemak cair atau minyak itu seperti minyak kelapa, minyak jagung, minyak kacang ya, minyak sawit ya, itu minyak. Terus berdasarkan wujudnya itu ada lemak tak terlihat yang ikut termakan dengan makanan seperti dalam daging, kemudian dalam alpukat ya. Kemudian ada yang lemak terlihat, jadi ada benar-benar ada ekstraksi minyaknya ya, contoh mentega itu ya. Gitu. Next. Ini adalah jenis-jenis lemak ya. Itu ada trigliserida. Ini banyak ditemukan pada pangan hewani dan nabati, merupakan lemak simpanan tadi ya. Jadi nantinya disimpan di
jaringan adiposa ya, membuat lemak simpanan energi yang berlebih dari metabolisme karbohidrat ya. Jadi gulanya berlebih, tidak dipakai, dia langsung dirubah menjadi lemak ya, dirubah menjadi trigliserida. Nanti dibaca lagi ya untuk terkait proses metabolismenya, bagaimana dari glukosa yang berlebih menjadi trigliserida. Kemudian trigliserida itu menyusun sebagian besar jaringan adiposa. Fosfolipid itu merupakan lemak majemuk ya, gabungan asam lemak dan fosfor, merupakan lemak struktural sebagian besar terikat dengan membran sel ya. Juga berperan untuk mencegah pelekatan alveoli paru saat ekspirasi ya. Kemudian kurang berperan dalam metabolisme energi. Lanjut. Ya, next. Ya. Ini selanjutnya lecitin ya. Lecitin itu merupakan lemak campuran yang mengandung asam lemak, gliserol, asam fosfat, dan koldin ya. Lecitin ini berperan mencegah pelekatan dalam paru yang disebabkan oleh tegangan permukaan ya. Kemudian jenis lain sphingomyelin ya. Sphingomyelin ini merupakan lemak majemuk mengandung gugus fosfat tetapi tidak mengandung gula ya. Merupakan lemak struktural, terdapat pada hampir semua jaringan tubuh manusia, kemudian terdapat di otak dan jaringan saraf dalam jumlah yang sangat besar ya. Karena sebagai lemak struktural, sphingomyelin juga kurang berperan ya dalam metabolisme energi. Next. Kemudian jenis selanjutnya adalah kolesterol ya. Kolesterol ini dia sejenis lemak dengan struktur cincin yang kompleks disebut sterol. Kolesterol ini hanya ditemukan dalam pangan hewani, telur, daging, jeroan, dan lemak susu. Ya. Next. Nah, ini tadi jenisnya ya. Kalau ini berdasarkan asam berdasarkan ikatan kimia lemaknya ya. Asam lemak jenuh ya. Asam lemak jenuh itu lemak yang tidak dapat mengikat hidrogen lagi ya. Jadi merupakan lemak non esensial. Ya. Jadi dapat diproduksi dalam tubuh sendiri ya, kemudian bersifat padat dan merupakan ikatan tunggal. Asam lemak jenuh ini mengandung jumlah atom karbon genap ya, karena dia kan tidak bisa mengikat hidrogen lagi. Kemudian asam lemak jenuh ini banyak ditemukan dalam lemak hewani seperti asam palmitat, asam stearat ya. Kemudian kalau asam lemak tak jenuh itu lemak yang mempunyai titik terbuka untuk mengikat hidrogen ya, merupakan lemak esensial ya. Next, belum dilanjutkan ya. Ya, ini saya lihat laptop juga ini, tapi tidak bisa ke WA. Ya, asam lemak tak jenuh, lemak yang mempunyai titik terbuka untuk mengikat hidrogen ya. Jadi merupakan lemak esensial ya. Dia bersifat cair dan berasal dari lemak nabati umumnya ya. Nah, berdasarkan jumlah titik terbuka dan jumlah ikatan rangkapnya dibedakan ada MUFA dan PUFA. MUFA itu mono unsaturated fatty acid, contohnya ada asam oleat ya, terdapat dalam minyak kacang tanah, minyak zaitun, alpukat ya. Kemudian kalau PUFA
polyunsaturated fatty acid itu contohnya asam linoleat omega 6, kemudian asam linolenat omega 3 ya. Omega 6 itu dari minyak sayur, minyak kedelai, minyak jagung. Kalau omega 3 itu dari minyak ikan, dari ASI, kemudian dari ikan tuna, dari salmon, dari tenggiri, dan dari asam arachidonat ya. Next. Nah, fungsi lemak itu sebagai sumber energi, kemudian sebagai alat angkut ya, sebagai pelarut vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K ya. Kemudian dia juga sebagai protein sparer ya, jadi penghemat protein, jadi supaya apa namanya protein dalam tubuh itu tidak digunakan untuk memperoleh energi, itu istilahnya protein sparer ya. Kemudian memberi rasa kenyang dan kelezatan, dia memberi rasa gurih biasanya ya kalau lemak itu. Kemudian sebagai pelumas, kemudian memelihara suhu tubuh, kemudian pelindung organ tubuh ya, organ-organ dalam ya. Kemudian apa namanya dari memelihara suhu tubuh itu dari ini jaringan adiposa yang ada di bawah kulit ya itu. Kemudian dia juga sebagai pengantar emulsi ya, menunjang dan memudahkan keluar masuknya zat-zat lemak melalui membran sel ya, lipida, lecitin. Kemudian dia juga sebagai ini prostaglandin ya, yang berperan mengatur tekanan darah, denyut jantung, dan lipolisis ya. Kemudian lemak juga berfungsi sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin ya, khususnya ini sterol ya. Kemudian dia juga sebagai salah satu bahan penyusun empedu, asam folat di dalam hati, dan apa namanya hormon seks ya, khususnya untuk kolesterol. Lanjut. Selanjutnya adalah protein ya. Protein. Nah, protein merupakan zat gizi yang penting karena berat hubungannya dengan proses-proses metabolisme ya, dan juga sistem kekebalan tubuh ya. Protein mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan unsur khusus yang tidak terdapat dalam karbohidrat dan lemak, yaitu nitrogen ya. Protein juga selain untuk energi juga yang penting untuk ini ya, pertahanan tubuh ya, sistem kekebalan tubuh, dan juga dalam sistem genetik ya, genetika. Gugus terkecil dari protein berupa asam amino yang terdiri dari 3 bagian, yaitu gugus amino, gugus karboksil, dan gugus sisa molekul ya. Di dalam sel, protein berperan sebagai protein struktural dan protein metabolik. Nah, next. Ya. Ini adalah klasifikasi protein ya. Berdasarkan komponen-komponen penyusun protein, itu ada protein sederhana, kemudian ada protein kompleks, dan ada protein derivat ya. Kalau protein sederhana itu hasil hidrolisa total ya. Hasil hidrolisa total protein jenis ini hanya terdiri atas asam-asam amino ya. Kemudian kalau protein kompleks itu hasil hidrolisa total protein jenis ini tidak hanya terdiri dari asam-asam amino saja, tapi juga didapatkan komponen yang lain seperti logam, lemak, dan sebagainya.
Kemudian ada juga protein derivat. Kalau protein derivat itu merupakan ikatan antara sebagai hasil hidrolisa parsial dari protein natif, albumosa dan juga pepton. Ya. Next. Ya, next. Selanjutnya untuk klasifikasi protein ini berdasarkan fungsi fisiologis protein, ya. Ada protein yang sempurna atau protein lengkap, ada protein setengah sempurna atau setengah lengkap, ada protein yang tidak sempurna atau tidak lengkap. Protein sempurna atau protein lengkap itu sanggup mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, ya, untuk tumbuh dan pemeliharaan. Kalau protein setengah sempurna atau setengah lengkap itu protein hanya sanggup mendukung pemeliharaan jaringan, tapi tidak dapat mendukung pertumbuhan, ya. Jadi untuk regenerasi yang digunakan untuk regenerasi sel, ya, untuk regenerasi jaringan, tapi tidak dapat untuk pertumbuhan, ya. Kemudian protein yang tidak sempurna atau tidak lengkap itu protein ini tidak sanggup mendukung pemeliharaan jaringan dan tidak dapat mendukung pertumbuhan. Selanjutnya, nah, fungsi protein, ya. Fungsi protein ini sebagai komponen untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, sebagai komponen pembentukan antibodi untuk kekebalan tubuh, kemudian sebagai komponen pembentukan enzim dan hormon yang berperan dalam proses metabolisme. Kemudian protein juga berfungsi sebagai pengangkut, ya, sebagai pengangkut dan penyimpan zat gizi. Ya. Jadi contohnya mengangkut mineral, ya, kemudian mengangkut vitamin, itu membutuhkan protein, ya. Jadi termasuk pengangkut pengangkut glukosa, ya, setelah dari lumen dalam bentuk akhir glukosa, kemudian masuk ke dalam dari lumen masuk ke dalam mukosa itu kan diperlukan bantuan transporter, ya. Ada yang transporternya ada yang tergantung dengan natrium, ada juga yang tidak tergantung natrium. Kayak yang tergantung dengan natrium atau sodium glukosa transporter itu unit itu GLUT itu sodium dependent, ya, sodium dependent glukosa transporter itu SGLUT 1 itu kan untuk memasukkan glukosa dari mukosa itu juga dari protein, ya. Jadi semua pengangkutnya adalah protein, ya, glukosa transporter itu. Kemarin sudah dapat ya kuliah dari Doti, ya, dari Dr. Doti, absorpsi dan pencernaan glukosa sudah dapat belum? Enggak, dokter. Ya, sudah, ya. Nah, itu terus sebagai pengatur keseimbangan cairan dan asam basa dalam tubuh, ya. Jadi untuk menjaga tekanan onkotik, osmotik, kemudian menjaga osmolaritas itu juga ada peran serta protein, ya, di situ untuk menjaga keseimbangan cairan dan asam basa dalam tubuh. Jadi kayak ini PAM NAK PAM itu juga dari protein, ya, dibentuk dari protein seperti itu. Kemudian protein juga sebagai komponen pembentukan gen, ya, yang berperan dalam menyimpan dan meneruskan sifat-sifat keturunan, ya. DNA, RNA, ya, itu semua terkait dengan protein.
Kemudian protein juga berfungsi sebagai sumber energi cadangan ya, terakhir ya, setelah dari karbohidrat yang utama, kemudian lemak, kemudian kalau toh nggak cukup sama sekali dari karbohidrat, dari lemak, baru digunakan protein gitu. Lanjut. Nah, dimana kalau gugus terkecil dari karbohidrat itu kan glukosa ya, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nanti semua juga fruktosa nanti diganti dalam bentuk glukosa, kemudian galaktosa juga dirubah menjadi glukosa. Nah, kalau protein itu gugus terkecilnya berupa asam amino ya. Kalau lemak itu dari asam lemak itu tadi ya. Itu. Nah, kalau protein itu gugus terkecilnya adalah asam amino. Ya, protein bila mengalami hidrolisa total akan dihasilkan sejumlah 20 sampai 24 jenis asam amino ya. Nah, jenis asam amino yang dihasilkan itu tergantung dengan metode hidrolisa yang dilakukan ya. Ada 3 cara yang dapat ditempuh untuk menghidrolisa protein. Ya, yang pertama dengan hidrolisa asam, kemudian hidrolisa basa, yang ketiga dengan hidrolisa enzimatik. Kemarin sudah praktikum ya? Sudah praktikum karbohidrat, protein, dan lemak kemarin? Oke dokter, sampun dokter. Ya, untuk mendapatkan protein gimana caranya? Kemarin bisa disampaikan? Ya, mendapatkan apa namanya, menghidrolisa. Cara hidrolisanya ada dengan hidrolisa asam, basa, dan enzimatik. Kalau hidrolisa asam itu menggunakan asam kuat anorganik, contohnya HCl atau H2SO4. Kalau hidrolisa basa itu menggunakan basa kuat anorganik, contohnya KOH ya. KOH itu kalium hidroksida atau juga natrium hidroksida. Kalau dengan hidrolisa enzimatik itu menggunakan satu enzim atau beberapa enzim untuk mendapatkan asam amino. Kalau kemarin praktikumnya pakai apa saja? Semua ini dilakukan atau bagaimana? Halo, kemarin ikut praktikum. Oke dokter. Kemarin pakai apa itu tulisannya? Halo. Kemarin itu hidrolisis Apa? amilum itu dokter. Pakai apa? Pakai apa? Amilum dokter. Pakai? Proteinnya apa? Protein yang digunakan protein apa? Metodenya kemarin gimana? Untuk ada yang pakai ini enggak? Ada yang pakai asam atau basa ini atau pakai enzim untuk mendapatkan asam amino? Masih ingat enggak kemarin? Oh. Nanti Permisi dokter, untuk kemarin itu protein menggunakan alkohol. Kemudian? Oh, berarti ini ada pakai basa ya, hidrolisa basa berarti kalau ada yang pakai alkohol itu. Ya, sebentar. Ya, dilanjutkan. Nah, asam amino ini kok tadi ada 3 cara ya untuk hidrolisa proteinnya. Kemudian asam amino itu berdasarkan struktur molekulnya, asam-asam amino itu diklasifikasikan sebagai kelas 1, itu disebut sebagai asam amino netral ya, terdiri dari 1 karboksil dan 1 amino. Kalau kelas 2 itu
asam amino basik ya, itu terdiri dari 1 karboksil dan 2 amino. Terus kelas 2 ini juga biasanya dihidrolisa dengan basa ya, dengan basa kuat seperti tadi dengan kalium hidroksida dan juga dengan natrium hidroksida. Kemudian kalau kalau kelas 3 itu asam amino asidik itu terdiri dari 2 karboksil dan 1 amino ya. Jadi kalau yang asidik ini dihidrolisanya dengan asam kuat ya, dengan HCl dan dengan dengan asam sulfat ya. Jadi kalau asidik atau yang dihidrolisa dengan HCl dan dengan asam sulfat atau dengan asam kuat itu menghasilkan atau terdiri dari 2 karboksil dan 1 amino. Itu. Tapi kalau yang basic atau dihidrolisa dengan basa dengan KOH atau NaOH itu terdiri dari 1 karboksil dan 2 amino ya, itu yang atau kelas 2. Kalau kelas 1 itu asam amino netral ya, biasanya dengan enzim ya, ini dengan enzim itu terdiri dari 1 karboksil dan 1 amino ya. Kemudian berdasarkan dapat atau tidaknya disintesa dalam tubuh itu dibedakan sebagai asam amino esensial didapatkan dari bahan makanan di luar tubuh ya, karena tubuh tidak bisa sintesa sendiri, tidak bisa memproduksi sendiri. Kemudian ada asam amino non esensial, itu asam amino yang dapat aneh nih. Ya, asam amino non esensial itu dapat disintesa dalam tubuh ya. Jadi tubuh bisa memproduksi sendiri asam amino tersebut. Kemudian ada juga asam amino non esensial bersyarat. Jadi asam amino non esensial jadi yang pada kondisi tertentu menjadi esensial. Jadi asam amino ini sebetulnya bisa diproduksi sendiri oleh tubuh atau disintesa sendiri oleh tubuh, tapi pada kondisi tertentu menjadi esensial karena tubuh tidak memproduksi sendiri, seperti itu. Next. Ya. Ya, ini adalah penggolongan asam amino ya berdasarkan struktur molekulnya. Ya, ada asam amino netral, asam amino basik atau asam amino asidik ya. Atau asam amino netral itu asam amino kelas 1, asam amino basik itu kelas 2, asam amino asidik itu asam amino kelas 3 ya. Ini adalah salah satu contohnya ya, asam amino. Salah satu contoh asam amino netral atau asam amino kelas 1 itu asam amino alifatik ya, seperti glisin, alanin, serin, treonin, valin, lesin, isolesin ya. Kemudian ada asam amino aromatik, itu contohnya valin alanin, tirosin ya. Kemudian ada asam amino belerang ya, contohnya cysteine, cysteine, metionin. Kemudian ada asam amino heterosiklik, itu contohnya triptofan, prolin, hidroksiprolin ya. Kemudian 3 hidroksiprolin ya. Kemudian kalau asam amino basik itu ada atau asam amino kelas 2 contohnya histidin, arginin, lisin, hidroksilisin dan citrulin. Kalau asam amino asidik atau asam amino yang dihidrolisa dengan asam yaitu asam amino kelas 3 contohnya asam aspartat dan asam glutamat ya. Itu. Jadi cara menghafalkan ya ini kok
cara menghafalkan tabel ini ya pilih yang dihafalkan yang sedikit aja dulu ya, yang sedikit-sedikit. Pokoknya selain ini berarti asam amino netral atau asam amino kelas 1 ya. Asam amino basic itu atau kelas 2 itu cuma histidin, arginin, lisin, hidroksilisin dan sitrulin. Kalau asam amino asidik itu dengan dituliskan dengan asam atau asam amino kelas 3 itu ya dengan asam, jadi hasilnya juga asam amino aspartat dan asam glutamat ya, asam aspartat dan asam glutamat. Terus next. Nah ini penggolongan asam amino berdasarkan dapat atau tidaknya disintesa dalam tubuh ya. Ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial, kemudian ada asam amino non esensial bersyarat ya. Contoh asam amino non esensial bersyarat itu sistein dan tirosin. Jadi pada dia bisa disintesa dalam tubuh ya, tapi pada konstitusi tertentu dia tidak bisa diproduksi sendiri. Misalnya pasien dengan penyakit GOT ya, dengan penyakit apa itu? Ya pada pasien kondisi tertentu dengan penyakit tertentu dia tidak bisa memproduksi tirosin ya. Kalau asam amino esensial itu atau yang harus dapat dari luar, dari makanan dari makanan hewani maupun nabati. Contohnya ada isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin dan histidin ya. Kalau asam amino non esensial atau yang bisa diproduksi dalam tubuh itu contohnya alanin, arginin, asam aspartat, asam asparagin, kemudian asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin ya. Nanti kalian bisa lihat di itu ya, di mana itu review of metabolism waktu mas di blog fisiologi, endokrin, metabolisme dan nutrisi terkait apa namanya siklus Krebs ya. Di siklus Krebs itu nanti kalian kan bisa diingat lagi ya, diapakan lagi. Jadi yang non esensial itu apa saja. Jadi umumnya asam amino non esensial itu dia terlibat dalam siklus Krebs itu ya, terlibat dalam siklus Krebs dalam pembentukan energi situ ya. Kemudian ada juga asam amino yang penting ya, ada sitrulin, homocysteine, hidroksilisin, kemudian hidroksiprolin, kemudian 3-metil histidin dan ornitin ya. Next. Nah, ini terkait kebutuhan ya, kebutuhan dari karbohidrat, protein dan lemak ya. Ini saya ulang lagi ya. Kebutuhan dasar dari karbohidrat itu 50% sampai 60% dari total asupan kebutuhan kalori dalam tubuh, di mana karbohidrat itu memberikan kalori sebesar 4 kilokalori per gram. Nah, kalau kalian misalnya pasien ya dengan kasus diabetes mellitus itu kan produksi maksudnya kebutuhan karbohidratnya konsumsi karbohidratnya harus dibatasi, tapi pembatasan karbohidrat total itu tidak boleh kurang dari 130 gram per hari ya, tidak dianjurkan karena karena karbohidrat itu satu-satunya sumber energi yang dibutuhkan oleh sistem otak dan saraf ya. Jadi pembatasannya tidak boleh kurang dari 130 gram per hari ya. Kalau kurang dari itu bisa berbahaya untuk sistem saraf ya.
gitu. Bisa pusing, ya, bisa mudah pingsan seperti itu. Kemudian makanan harus mengandung karbohidrat, terutama yang mengandung serat tinggi, ya. Kemudian untuk gula itu dalam bumbu masih diperbolehkan. Kemudian untuk sukrosa ya kurang dari 5% total asupan energi. Ya, sukrosa itu yang mengandung fruktosa ya, gitu. Next. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan protein ya. Kalau kebutuhan protein dasar itu 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Ini untuk rata-rata ya, untuk berat badan rata-rata seseorang untuk manusia sekitar 50 sampai 55 kilo ya, itu usual body weight. Kemudian pasien dengan faktor stres itu jadi pasien misalnya dengan faktor stres itu contohnya pasien dengan sakit ya, jadi pada saat sakit, terutama sakit yang seperti penyakit paru-paru itu membutuhkan kadar protein yang lebih tinggi ya, tujuannya untuk sistem kekebalan tubuh dan juga menjaga suhu tubuh. Itu dibutuhkan protein lebih banyak, sekitar 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Protein sendiri ya, jadi bahan makanan yang mengandung protein itu memberikan kalori sebesar 4 kilokalori per gramnya. Ya. Untuk perhitungan kebutuhan protein ini contohnya seperti ini ya. Kalau tadi kebutuhannya karbohidrat kan dihitung sekitar 50% sampai 65% dari total asupan kebutuhan kalori tubuh ya. Kalau total asupan kalori tubuh masih ingat nggak ya? Masih ingat kan ya? Yang di blog fisiologi endokrin metabolisme kemarin. Masih ingat nggak total kebutuhan energi tubuh? Kira-kira. Halo? Oke, dokter. Masih ingat ya? Mohon maaf, Pakai dokter. rumus Lupa, apa? dokter. Lupa. Masih pakai rumus apa sih? Kok masih ingat nggak? Halo, atau cara sederhananya wis? Cara sederhananya apa? Masa nggak ingat? Total kebutuhan energi tubuh. Kebutuhan energi tubuh basal berapa? Total kebutuhan energi tubuh basal berapa? Pakai rumus apa? Masih ingat nggak rumusnya? Halo? Oke, dokter. Apa? Pakai rumus apa? Rumus apa? Rumus apa ya? Masih ingat atau sudah lupa? Apa yang berkaitan dengan tinggi badan dan berat badan itu, dokter? Apa? Yang berkaitan dengan tinggi badan itu, dokter, makan itu. Iya. Apa? Masih ingat nggak? Wis pakai rumus apa wis? Masih ingat nggak? Wah, dibaca lagi ya. Pakai rumus Harris Benedict itu kalau mau ruwet ya. Kalau mau gampang ya pakai itu yang apa? Kalau wanita itu 25 kilokalori per kilogram berat badan sehari kalau total kalori basalnya. Kalau laki-laki itu 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari ya. Terus itu proteinnya tapi bisa juga dipakai dengan rumus ini ya, kebutuhan protein
berat badan aktual ya dibagi berat badan acuan AKG dikalikan kecukupan protein acuan AKG ya. Selanjutnya beri toleransi 10% ya batas bawahnya. Oh, basic banget ya. Lanjutkan. Ya, jadi untuk ini untuk kebutuhan proteinnya ya, bisa menggunakan rumus ini. Next, untuk kebutuhan lemaknya, kebutuhan lemak pada tubuh itu sekitar 20 sampai 25% total kebutuhan energi ya. Dengan faktor stres, sebentar, kok gini? Lemak memberikan kalori sebesar 9 kilokalori per gram ya. Nah, cara penghitungannya ini ya. Jadi kebutuhan kalori dari lemak itu merupakan faktor pengurang kebutuhan kalori dari protein dan karbohidrat. Maksudnya apa ini? Jadi kebutuhan kalori total itu yang dihitung adalah kebutuhan kalori dari lemak dulu ya, dihitung dan ditentukan ya totalnya berapa, kemudian ditentukan kebutuhan lemaknya berapa. Setelah itu baru total kebutuhan energi itu dikurangi energi yang dari lemak tadi gitu ya. Nah, untuk kebutuhan cairan dalam tubuh itu 30 ml per kilogram berat badan aktual ya. Ini untuk berat badan normal ya itu. Atau 1 ml per kilo kalori ya. Next. Ya, ini kurang lebihnya ya secara garis besar. Untuk kebutuhan karbohidrat itu sekitar 50 sampai 65% total kalori. Untuk protein itu 10 sampai 20% total kalori. Kalau lemak itu kurang dari 30% ya. Jadi antara 20 sampai 25%. Untuk lemak jenuhnya itu kalau bisa kurang dari 7% total kalori ya. Kemudian dietnya kalau dari karbohidrat juga harus diet tinggi serat ya. Jadi sekitar 15 gram per 1000 kalori. Itu adalah serat ya. Gitu. Lanjutkan. Ya, ini adalah angka kecukupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat dan serat dan juga air yang dianjurkan untuk orang Indonesia ya berdasarkan AKG ya, perhitungan AKG di angka kecukupan gizi orang Indonesia ya. Ini usianya. Terus next ya, bisa dilanjutkan. Nah, ini untuk usia untuk lansia dan pada kondisi tertentu misalnya pada perempuan ya, perempuan masuk pada wanita hamil ya. Kemudian untuk ibu menyusui ya. Gitu. Nanti untuk apa? Perhitungan ini di juga di ini ya. Nanti kalau untuk soalnya nanti ini ya, saya hitungkan, saya kasih apa namanya tabelnya gitu. Jadi ada AKG berdasarkan tabel berapa. Gitu. Nanti kalian yang hitung gitu untuk kebutuhannya. Ya.
Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak ada, dokter. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Saya akan memberi kuliah ke anak-anak ke kakak kelas kalian kelas 3. Gitu. Oke, dokter. Iya, baik. Baik, terima kasih atas waktunya untuk kuliah saya hari ini. Bisa kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan